Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 20. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Teratai amarah Buddha selalu menjadi pembunuh terbesar Xiaoyan. Saat berada di benua Doqi, Xiaoyan menggunakan Fen Jue untuk secara paksa menggabungkan berbagai macam api ke dalam biji teratai kecil dengan kekuatan yang mengerikan, menemukan kesempatan yang tepat untuk menimbulkan kerusakan besar pada musuh. Sejak memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, dengan kekuatan Kaisar pertama Yan dalam daftar Yihuo, fusi Yihuo menjadi jauh lebih lancar, dan kekuatannya juga jauh lebih besar, meskipun Xiaoyan memiliki tuannya sendiri yang tertinggal. Cincin api Kaisar, ada juga banyak ramuan obat dan keterampilan bertarung di dalamnya, tetapi ketika Anda datang ke benua Dodi, salah satunya adalah tidak ada waktu untuk belajar dengan saksama, dan yang lainnya adalah tidak ada tempat yang cocok, jadi sekarang Anda dapat berhadapan dengan yang kuat. Ada beberapa keterampilan bertarung yang dapat digunakan untuk menyerang, dan Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan kekerasan dari fusi api yang berbeda untuk membunuh. Bum bum bum, faktor mengamuk yang mengerikan beriak dalam lingkaran dan lingkaran. Sebuah terowongan besar muncul di tempat pria berpakaian hitam itu awalnya berada, dan akibatnya menyebar dalam lingkaran, dan setelah beberapa saat, ada asap. Setelah bubar, di terowongan besar itu, sosok yang dimutilasi perlahan muncul di depan beberapa orang. Awalnya, pria berbaju hitam itu sedikit meremehkan Xiaoyan, yang menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Dia pikir semut semacam ini dapat dengan mudah menangani semut-semut di tangannya. Bagaimana dia bisa membayangkan semut semacam ini benar-benar dapat menampilkan serangan yang mengerikan, dan dia hampir mati. Xiaoyan di depannya ini benar-benar sial. Pria berpakaian hitam yang selamat dari pusat ledakan, Xiaoyan melihatnya dengan saksama dan hanya kehilangan satu tangan dan satu kaki. Anda harus tahu bahwa itu adalah teratai api marah milik Buddha, yang dibiarkan dengan menggabungkan kekuatan ganas dari 6 api yang berbeda, dan juga mengalami stagnasi singkat setelah serangan jiwa dari serangan kekuatan penuh Qing Yuan. Satu-satunya cara untuk bertahan melawan serangan jiwa adalah Xiaoyan. Itu hancur dalam serangan sebelumnya, dan bahkan serangan terkuat Xiaoyan hanya menyebabkan kerusakan berat pada pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam dengan do di bintang 3 lengkap itu pasti sangat mengerikan. Tangan dan kaki lelaki berpakaian hitam itu terus mengeluarkan darah hitam pekat, darah mengalir dari tangan dan kaki yang terluka, membuat orang-orang tercium bau darah yang menyengat dari jauh. Bajingan kecil, kau benar-benar bisa membuatku malu, aku harus membunuhmu hari ini untuk berkorban demi iblisku. Pria berpakaian hitam itu meraung ke arah Xiaoyan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. Xiaoyan menatap wajah ganas pria berpakaian hitam di depannya, dan hampir tanpa sadar bergerak, karena meskipun pria berpakaian hitam itu menderita kerusakan yang begitu parah, aura yang terpancar dari tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun membuat Xiaoyan tahu bahwa itu berarti pria berpakaian hitam di depannya akan menggunakan kartu trufnya. Bahkan jika mereka mati bersama, semua jiwa yang mati patuhi perintahku, berkorbanlah. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan sebuah tas dengan satu-satunya tangannya yang tersisa, dan berteriak keras. Seketika itu juga beberapa tubuh jiwa beterbangan keluar dari tas yang dikeluarkan oleh laki-laki berpakaian hitam itu, semuanya terbang ke angkasa. Tenggelam saja dalam kegelapan ini. Hahaha. Setelah berbicara, tubuh pria berpakaian hitam yang tak sedap dipandang itu terbakar. Xiaoyan merasakan bau kehancuran dari tindakan pria berpakaian hitam itu, dan serangan yang hampir ditembakkan harus dihentikan di bawah energi iblis yang memenuhi langit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Potongan-potongan aura gelap perlahan melayang ke langit dari tempat pria berpakaian hitam itu berada, membentuk sosok yang sangat besar. Wajah asli pria berpakaian hitam itu diproyeksikan menjadi sosok jahat besar di langit. Kecuali kepala, seluruh tubuh sosok besar itu ditutupi dengan kepala manusia yang padat. Brengsek, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan bertanya dengan suara berat. Memang, situasi di depannya telah melampaui pemahaman Xiaoyan, dan segera ia harus meminta bantuan tuannya, Raja Naga Emas. Itu sebenarnya metode pengendalian mayat bagi jiwa keluarga iblis mayat. Raja Naga Emas berseru kaget di atas ring. Jangan risaukan hal itu, lihatlah bayangan hitam di tanah tempat lelaki berpakaian hitam itu berada,
itu artinya jiwa yang dikumpulkannya belum menyatu sepenuhnya dengan hantu di langit. Kita ada di Des. Karena keluarga iblis mayat ini menaruh perhatian pada pengumpulan jiwa dan pengendalian boneka mayat, ini adalah hal yang baik untukmu. Raja Naga Emas tidak dapat menahan tawa. Tuan, mengapa kita tidak menyelamatkan mereka dan membiarkan para hantu menyatu seperti ini? Aku khawatir. Xiaoyan tidak begitu mengetahui kekuatan Raja Naga Emas, jadi dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka, tetapi menurut pengamatanku, sebagian besar dari mereka telah terkikis oleh energi iblis dari ras iblis, dan kewarasan mereka mungkin tidak sepenuhnya tersisa, dan jiwa-jiwa ini sudah tahu bahwa bahkan jika mereka berjuang keras, mereka pasti akan ditelan. Tetapi jika kamu membebaskan mereka, bukankah itu akan menjadi suplemen yang besar untukmu? Raja Naga Emas memandang Xiaoyan dan bertanya, mengenai kekuatanku, kamu bisa tenang saja. Saat aku berada di puncak, semut semacam ini tidak layak disebut, bahkan jika keadaan jiwaku bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Raja Naga Emas memancarkan paksaan yang kuat. Meskipun Raja Naga Emas bukanlah seorang apoteker, pemahamannya tentang apoteker tidak lebih buruk dari yang lain. Meskipun memang terlalu kejam untuk menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa, lebih baik membantu jiwa-jiwa ini untuk membebaskan mereka daripada diperbudak oleh iblis. Akan sangat berterima kasih untuk berintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena bagaimanapun juga, mereka semua kuat di dunia seribu besar, dan dunia seribu besar berselisih dengan ras iblis. Mengumpulkan jiwa, sama halnya dengan klan jiwa di benua Doki saat itu. Meskipun tujuannya berbeda, metodenya hanya dapat dikumpulkan dengan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Baca www.ukansu.com. Xiaoyan menatap langit hantu yang masih menguat, semakin banyak jiwa melayang ke langit dari asap hitam yang diputar oleh orang-orang berpakaian hitam. Ada jiwa yang lemah, dan ada juga jiwa yang kuat, tetapi mereka semua menyatu dalam bayangan langit. Xiaoyan melihat jejak doa di mata mereka, seolah-olah berdoa agar Xiaoyan membebaskan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari dunia yang hebat, yang kuat, bahkan jika mereka mati, mereka tidak mau digunakan oleh iblis. Sisi, ketika jiwa terakhir menyatu dengan bayangan di langit, bayangan itu memancarkan aura mengerikan dan jahat, menyebabkan seluruh ruang kecil itu sedikit bergetar. Xiaoyan menatap hantu besar di langit dan tetap diam. Di kejauhan, Yueru baru saja pulih dari getaran teratai api murka Sang Buddha, dan kemudian dia melihat saat ketika pria berpakaian hitam itu berubah menjadi hantu raksasa. Tangan kecilnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibirnya yang sedikit gemetar. Hari ini, aku akan mati. Apakah kamu di sini? King Yuan, yang berada di samping, baru saja melancarkan serangan jiwa, yang jelas-jelas menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, dan juga pingsan. Xiaoyi berdiri di samping kedua gadis itu, tampak seperti boneka porselen yang lucu dari kejauhan. Xiaoyi, Yueru, jaga King Yuan baik-baik, jangan dekat-dekat, percayalah padaku. Xiaoyan buru-buru menghibur. Xiaoyi dan Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat. Tentu saja, mereka tahu rencana Xiaoyan. Mereka mengulurkan tangan kecil mereka yang merah muda dan lembut dan menarik Yueru dan King Yuan kembali. Yueru berkata, Kakak Yueru, jangan khawatir, Tuan akan menanganinya, kita harus percaya pada Tuan. Melihat bahwa Yueru tidak begitu takut lagi, matanya terfokus pada pria kurus di depannya. Tuan, sekarang bayangan itu sudah terbentuk sempurna, apa yang harus kita lakukan? Xiaoyan mendengarkan perkataan tuannya, dan menunggu hingga bayangan itu benar-benar terbentuk sempurna sebelum bertanya.